Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai influenza, kemudian bronkitis, kemudian laringitis yang nanti akan kami sampaikan dalam beberapa video terpisah. Yang pertama akan saya sampaikan mengenai materi tentang influenza. Ya, influenza. Jadi seperti yang kita tahu, influenza ini adalah suatu penyakit yang umum ya diderita oleh orang ya. Hampir semuanya pernah mengalami gejala influenza ya. Memang agak rancu ya antara influenza itu apakah yang dinamakan influenza, kemudian apa yang dinamakan common cold ya. Kemarin sudah saya singgung mengenai common cold ya. Kalau influenza dan common cold itu ada bedanya. Kalau influenza itu disebabkan oleh virus ya kebanyakan ya. Tapi kalau common cold itu penyebabnya bisa merupakan bakteri ya. Oke, materinya kita mulai. Ya. Jadi influenza itu seperti yang terlihat dalam gambar ya. Jadi kalau kita melihat gambar seperti ini akan kita punya persepsi bahwa penyakit ini ditularkan memang melalui udara ya, melalui udara kemudian masuk ke hidung ya. Jadi virus itu masuk ke hidung lewat udara. Jadi tentunya penularannya lewat droplet ya atau lewat cairan yang kita keluarkan waktu kita bicara atau kita bersin ya. Kemudian dihirup oleh orang lain. Nah, definisi influenza sendiri itu ya. Jadi kalau kita melihat apa yang dipahami oleh orang awam yaitu influenza itu sering dikenal sebagai flu ya. Sering dikenal sebagai flu ya. Kemudian penyakit ini adalah penyakit yang menular ya. Dan penyebabnya adalah virus ya. Jadi penyakit ini menular ya. Penyakit ini disebabkan oleh virus ya. Kemudian ada beberapa macam virus ya. Seperti virus rhinovirus dan sebagainya ya. Jadi virusnya cukup banyak ya. Ini saya tayangkan lagi. Jadi ini disebabkan oleh virus ya. Ya. Yang dinamakan virus influenza jenis A, B, dan C. Dan virus ini memang berbeda-beda ya di setiap negara ya. Jadi virus itu berbeda-beda ya sehingga tentunya kalau virusnya berbeda tentu vaksinnya juga berbeda ya. Jadi kita kan tahu bahwa influenza itu ada vaksinnya ya. Jadi vaksin yang dibuat oleh orang itu mungkin di negara kita dengan di negara lain berbeda ya. Jadi vaksin yang khusus itu memang diciptakan atau dibuat untuk suatu negara tertentu ya dengan jenis virus tertentu ya. Ya kan kenapa ya? Karena virus itu mengalami perubahan atau mutasi ya. Nah, perubahan itu selain menyebabkan perbedaan jenis juga menyebabkan pandemik. Jadi virus itu akan mengalami perubahan dan menyebabkan pandemik. Kenapa dia menyebabkan pandemik? Karena virus itu adalah jenis yang baru dan kita belum bisa mengantisipasi ya, belum tahu bagaimana gejalanya, polanya, kemudian obatnya belum tahu ya gejalanya seperti apa ya, vaksinnya belum ada ya. Seperti yang sekarang kita pandemik corona itu kan sebenarnya corona itu kan dulu kan sudah pernah ada ya seperti SARS gitu ya. Virus SARS itu dulu kan berkembang ya, berubah ya, berkembang ya, sekarang jadi corona. Itu sama-sama corona ya dengan sekarang. Jadi COVID itu dengan SARS itu sama jenisnya, cuman COVID itu adalah perkembangan dari corona ya. Jadi perkembangan dari SARS ya. SARS itu menjadi COVID ya. Sehingga ini sekarang timbul pandemi ya. Virus influenza itu juga seperti itu. Virus influenza itu intinya ya berkembang menjadi banyak ya, berbagai macam jenis dan yang diserang adalah paru-paru ya. Jadi seperti virus COVID yang diserang paru-paru. Kemudian faktor risiko orang terkena influenza itu adalah beberapa ya. Pertama adalah perubahan musim atau perubahan cuaca ya. Jadi cuaca itu menyebabkan
apa namanya itu tubuh kita menganggap itu situasinya situasi yang harus direspon ya. Jadi kalau ada perubahan cuaca, misalnya kita pergi ke tempat yang hawanya dingin, misalnya ke Baturaden ya, itu perubahan cuaca itu sering menyebabkan orang akan terkena flu ya. Dan yang kedua, daya tahan tubuhnya menurun. Jadi kalau daya tahan tubuh menurun itu sudah jamak yang kita ketahui ya, mungkin penyebabnya banyak ya. Bisa jadi karena memang orangnya kecapean ya, atau mungkin karena dia makanannya kurang ya, kurang makan bergizi ya, sehingga daya tahan tubuhnya atau stres ya, itu bisa menyebabkan daya tahan tubuh itu menurun. Jadi daya tahan tubuh menurun itu banyak sebabnya banyak ya, atau mungkin orangnya tidak melakukan aktivitas ya, aktivitasnya minim ya, kurang gerak ya, kurang olahraga, itu menyebabkan daya tahan tubuhnya menurun ya. Kemudian ini yang juga sering jadi sorotan ya, bahwa yang namanya virus itu ya sangat mudah menular pada tempat yang banyak dihuni oleh orang ya. Misalnya kita di kantor ya, misalnya di situ banyak orang berkerumun ya dengan jarak yang dekat ya, sehingga virus itu sangat mudah menular ya lewat lewat orang bersin, lewat orang ngomong, lewat orang bicara ya. Sangat mudah menular, sehingga memang perlu sekali diadakan pembatasan jarak atau physical distancing. Jadi resikonya besar ya di tempat-tempat seperti kantor ya, pasar ya, mungkin atau tempat lain yang misalnya di kendaraan umum, yaitu sangat mudah sekali tertular virus itu, sangat mudah sekali menular. Kemudian jika seseorang menderita penyakit paru obstruksi kronik ya, atau PPOK ya, jadi penyakit ini adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri ya, salah satunya ya. Jadi penyakit ini menyerang paru-paru ya. Jadi orang itu kalau sudah terkena penyakit ini ya gampang banget ya ketularan virus ya, karena memang beberapa macam sebab ya, karena mungkin bisa jadi karena daya tahan tubuhnya juga menurun ya. Jadi orang yang kena penyakit ini juga daya tahan tubuhnya menurun ya, jadi berkaitan dengan kondisi ini ya. Kemudian usia lanjut, jadi usia lanjut itu menyebabkan orang itu ya, kalau usianya lanjut itu jumlah antioksidannya itu menurun ya. Jadi orang itu kan punya antioksidan ya. Jadi kalau orangnya masih muda ya, masih produktif, itu biasanya antioksidannya masih kuat ya, masih banyak ya. Tapi kalau usianya sudah mulai lanjut ya, di atas 60, 70, itu jumlah antioksidannya menurun, sehingga kemampuannya untuk menangkal penyakit ya, termasuk virus, itu juga akan berkurang ya. Termasuk organ-organnya juga sudah berkurang ya kemampuannya ya. Kemampuan organ itu sudah berkurang. Sehingga usia lanjut itu berisiko terhadap penularan virus ya. Termasuk sekarang ya, virus COVID itu sangat mudah menular pada orang yang usianya di atas 50 ya, di atas 45 bahkan. Sehingga orang-orang seperti itu harus dihindari karena berisiko mudah sekali terserang oleh virus. Kemudian bagaimana cara penata laksanaannya atau treatmentnya? Sebenarnya itu influenza ini adalah self-limiting disease ya, atau penyakit yang bisa sembuh sendiri ya. Jadi kalau penyakit yang bisa sembuh sendiri itu artinya dia tidak diobati itu sembuh, tapi syaratnya itu orangnya daya tahan tubuhnya harus kuat ya. Jadi kalau daya tahan tubuhnya kuat, cepat sembuh ya, mungkin 3 hari 2 hari bisa sembuh. Tapi kalau daya tahan tubuhnya lemah atau orangnya berisiko tadi ya, misalnya usia lanjut ya, punya penyakit, itu dia tidak begitu mudahnya menjadi self-limiting disease. Dan yang kedua itu untuk bagaimana cara mengatasinya, yaitu dengan cara beristirahat ya, 2-3 hari. Jadi selain daya tahannya ditingkatkan ya, dengan cara dengan berbagai macam cara, yaitu istirahat 2-3 hari ya, mengurangi kegiatan fisik yang berlebihan ya, meningkatkan gizi makanan dengan kalori yang baik ya. Jadi intinya ada 3 ya sebenarnya untuk menangkal ya virus itu. Yang pertama adalah istirahat yang cukup ya. Jadi dengan istirahat itu diharapkan daya tahan tubuhnya itu meningkat ya. Kemudian yang kedua, mengurangi kegiatan fisik yang berlebih. Jadi orang yang banyak aktivitas tentunya daya tahan tubuhnya menurun ya. Kemudian makan makanan yang bergizi ya. Jadi seperti makan sayur, buah ya. Jadi mengurangi makan yang tinggi karbohidrat ya, terutama tinggi lemak ya. Karena makan makanan yang bergizi, karena makanan seperti sayur dan buah itu menyebabkan minimnya peradangan ya, minimnya inflamasi. Sementara kalau kita makan banyak karbohidrat ya, misalnya itu makanan itu akan kalau kita makan itu
inflamasi dalam tubuh kita itu akan kuat ya, sehingga menyebabkan terjadinya reaksi apa namanya itu yang negatif, yang merugikan. Kemudian terapinya itu ada terapi simptomatik ya. Terapi simptomatik itu adalah terapi yang digunakan untuk menghilangkan gejalanya ya. Simptom atau gejala. Atau terapi simptomatik itu terapi yang digunakan untuk menghilangi atau mengurangi gejala ya. Kemudian apa saja yang digunakan, obat apa saja yang digunakan untuk terapi simptomatik itu kalau demam ya. Kalau demam dikasih antibiotik ya. Kalau demam ya, kalau orangnya itu sudah dewasa ya bisa diberikan paracetamol atau ibuprofen ya. Tapi ibuprofen itu lebih kuat ya, akhirnya ya lebih bagus ya, lebih cepat menurunkan panas ya. Tapi kalau usianya itu masih bayi ya, misalnya umurnya 2 tahun ya lebih baik diberikan paracetamol ya. Jadi intinya kalau demam itu obatnya dua ya, yang baik yang bagus yaitu paracetamol atau ibuprofen. Cuman kalau di rumah sakit memang lebih banyak dipakai paracetamol ya, karena di rumah sakit karena paracetamol itu ada yang bentuknya infus. Ya. Jadi karena dia bentuknya infus sangat mudah digunakan ya, karena apa namanya itu tinggal lewat ya, tinggal lewat infus ya, jadi tidak usah repot ya pas apa, apalagi kalau pasiennya tidak bisa menelan ya. Jadi antibiotik ini intinya ada dua ya, yaitu paracetamol dan ibuprofen. Dan yang kedua itu diberikan obat-obat dekongestinan ya, atau obat-obat yang melonggarkan nafas ya. Jadi kemarin sudah kita bahas ya, dekongestinan itu apa ya, itu contohnya banyak ya. Dekongestinan itu kan ada dua ya, dekongestinan oral ya, dan dekongestinan lewat nasal atau hidung ya. Kalau dekongestinan oral itu contohnya ini ya, pseudoephedrine ya. Kemudian ada lagi ya fenilpropanolamin ya. Ada lagi apa namanya itu ephedrine ya. Jadi cukup banyak ya, tapi yang banyak dipakai itu contohnya itu pseudoephedrine ya. Pseudoephedrine itu cukup banyak dipakai ya. Atau fenilpropanolamin itu juga banyak ya dipakai. Biasanya dekongestinan itu dicampur atau digabung dengan obat-obat lain ya. Jadi ada obat-obat yang isinya itu tidak hanya satu tapi lebih dari 2 atau 3 ya. Salah satu isinya adalah dekongestinan. Ya. Di dekongestinan yang dalam hal ini yang dipakai adalah dekongestinan oral ya. Contohnya adalah pseudoephedrine ya, fenilpropanolamin ya. Dan yang kedua itu kalau orangnya menderita batuk ya, batuk yang mengganggu ya, misalnya batuknya malam-malam ya, atau batuknya pas dia mau beraktivitas kan mengganggu ya, mengganggu tidur ya, mengganggu aktivitas, itu sebaiknya ya dihilangkan ya, dikurangi ya. Jadi kalau obat batuk itu kan cukup banyak ya, kalau dia mengganggu ya, misalnya bersin di tempat umum ya, itu diberikan obat batuk ekspektoran ya, itu banyak ya, contohnya ya ekspektoran atau mukolitik misalnya ambroxol ya, acetylcysteine, kemudian bromhexin, ya, kemudian glyceryl glycolat ya, dan itu cukup banyak ya. Atau yang kuat itu ergostein ya. Jadi antitusif ini ya digunakan untuk mengurangi kalau batuk itu memang sifatnya mengganggu. Antitusif ya maksudnya. Kemudian yang ketiga itu antihistamin ya. Jadi kemarin sudah saya sampaikan kalau antihistamin itu ada dua ya. Yang pertama yang tradisional antihistamin ya, yang bikin ngantuk ya, karena berefek ke saraf pusat yang misalnya CTM ya, atau klorfeniramin ya, atau mungkin difenidramin ya. Difenidramin itu juga cukup kuat ya, efek ngantuknya ya lebih kuat dibanding dengan CTM. Ya. Kemudian loratadin ya. Loratadin ini agak jarang sekarang ya dijumpai ya. Ini termasuk apa namanya itu modern antihistamin ya, karena dia efek ngantuknya itu tidak kuat ya seperti tradisional antihistamin ya. Contohnya loratadin, dan yang terkenal adalah cetirizine. Jadi cetirizine sangat terkenal dan populer ya, dan banyak sekali dipakai ya di pelayanan kesehatan ya. Nah, kemudian untuk edukasi ke pasien ya, itu beberapa hal yang perlu disampaikan sebagai tenaga farmasi, yaitu pertama adalah diberi edukasi yang digunakan untuk meningkatkan higiene dan sanitasi. Jadi gampangnya orang itu kalau kena flu ya, itu supaya bisa dicegah itu gampangnya hiduplah yang bersih dan
Jadi dia sering cuci tangan, ya, kemudian lingkungannya harus bersih, ya, tidak jorok, tidak kotor, ya, karena ini sangat membantu untuk penanganan atau mencegah terjadinya penularan. Ya. Jadi kondisi lingkungan diperbaiki, ya. Dan yang kedua itu eh, cukup dalam rumah itu cukup diberi cahaya, ya, cukup diberi cahaya, ya, agar mencegah penularan penyakit lewat udara. Jadi jendelanya itu selalu terbuka, ya, jadi jendelanya selalu terbuka agar ada aliran udara sehingga yang namanya virus itu tidak apa namanya itu terakumulasi di suatu ruangan. Jadi ya, ini perlu sekali, ya. Jadi tempat yang tertutup, ya, apalagi ruangan ber-AC itu sangat mudah sekali menularkan. Mungkin tidak hanya di rumah, ya, mungkin di bis, ya, atau di kendaraan pribadi itu kalau ada AC itu sebenarnya maunya bikin nyaman tapi malah berisiko, ya, karena udaranya itu tidak ada aliran udara keluar, ya. Jadi kalau ada virus di situ, ya sudah, ya, itu sangat mudah sekali menular. Kemudian untuk mencegah, ya, secara individual, ya, itu, ya, secara individual. Kalau ini kan secara sosial, ya, secara individual itu orangnya kalau bisa ya pakai masker, ya, itu ya wajib, ya, pakai masker. Kemudian kalau batuk, ya, kalau batuk, ya, jangan terbuka, ya. Jadi kalau posisi pas batuk itu juga diusahakan tidak menularkan, tidak apa memindahkan dahaknya, ya. Kalau bisa ya pakai masker, ya. Kemudian yang lain lagi adalah menjaga jarak, ya, tentunya menjaga jarak. Jadi physical distancing, karena dengan jarak yang 1 meter, ya, atau 2 meter itu virus itu walaupun virus itu dikeluarkan lewat batuk, ya, atau dikeluarkan pada saat bicara tidak akan dengan mudahnya menjangkau orang lain. Jadi, karena jaraknya memang terlalu jauh. Gitu. Ya, kemudian pencegahannya, jadi influenza itu mungkin sudah kita kenal, ya, sebagai salah satu penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi, ya. Jadi misalnya kalau orang mau naik haji, yang contohnya itu kan di dia kan akan berada di satu tempat yang mungkin virusnya itu virus baru, ya, virus yang belum dikenal di Indonesia, jadi harus dilakukan imunisasi. Ya. Jadi jangan sampai waktu dia melakukan ibadah di tanah suci dia sakit, ya, karena terkena flu. Nah, ini dicegah, jadi kita disuntik diimunisasi dulu, ya, sebelum berangkat haji. Jadi influenza itu cukup banyak yang melakukan imunisasi, ya. Jadi terutama bagi orang yang berisiko tadi, ya, mau naik haji tadi, ya, atau bayi, ya. Jadi bayi itu cukup banyak yang diimunisasi, ya. Jadi bayi kan daya tahan tubuhnya lemah, ya. Jadi imunisasi itu bisa dilakukan, ya. Kemudian yang kedua itu uh, harus diwaspadai pasien yang baru kembali dari daerah yang terjangkit. Jadi seperti yang sekarang kita dengar, ya, kita berusaha mencegah itu. Kenapa? Karena tempat yang terjadi epidemi itu kemungkinan orangnya itu juga terkena, gitu, ya. Dan mungkin dia nggak ngerti kalau dia itu terkena. Dia pindah ke tempat yang baru, ya, keluar daerah, keluar provinsi, ya, mungkin keluar pulau, atau mungkin pindah ke luar negeri, ya, itu orangnya kalau sekarang kan harus melakukan dia tidak boleh kemana-mana selama 14 hari, ya. Jadi itu namanya tindakan pencegahan, ya. Oke, itu materi untuk influenza, ya.